Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Anita Nisose, SSN, SE, MSc. Kami sebagai dosen tetap dari Sekolah Ilmu Tinggi Manajemen Pasaran Jaya, Makassar. Kami sebagai dosen tentu ada kewajiban yang harus dilakukan untuk tridharma perguruan tinggi dalam 3 bidang, yaitu bidang pengajaran, penelitian, pengabdian. Pada bidang pengajaran, salah satu mata kuliah yang kami ajarkan adalah manajemen sumber daya manusia, yang juga menjadi salah satu mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS. Tujuan pembelajaran yang pertama, capaian pembelajaran lulusan atau CPL, itu di mana mahasiswa diharapkan mampu menguasai prinsip-prinsip dasar manajemen dalam praktek organisasi publik atau swasta. Dan kedua, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan konsep manajerial untuk pengolahan SDM secara strategis. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan persoalan kepegawaian secara profesional. CPL berikutnya adalah CPL pembelajaran mata kuliah atau CPMK, di mana setelah mahasiswa mengikuti kuliah, maka mahasiswa diharapkan mampu pertama menjelaskan konsep dan fungsi dasar MSDM dalam organisasi. Yang kedua, mahasiswa harus mampu menganalisis proses perencanaan, perekrutan, pelatihan, dan pengembangan SDM. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu mengevaluasi sistem kompensasi, sistem pengkajian, penilaian kinerja, dan hubungan kerja. Yang terakhir, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan prinsip-prinsip MSDM dalam simulasi atau studi kasus. Modul pembelajaran. Adapun kegiatan mengajar belajar, kami menggunakan 2 sistem pembelajaran, yaitu sistem 2 arah. Yaitu setelah kami sebagai dosen pengampu menjelaskan secara garis besar materi perkuliahan pada pertemuan pertama, maka pertemuan selanjutnya mahasiswa diharapkan harus membuat makalah dan PowerPoint sesuai dengan tugas kelompok yang ditugaskan. 1 bab 1 kelompok yang ditentukan untuk mempresentasikan setiap pertemuan per minggu. Setelah pemaparan materi, kemudian didiskusikan berupa tanya jawab, dan metode pembelajaran ini membuat mahasiswa mempersiapkan diri secara interaktif dalam proses belajar 2 arah. Diharapkan juga mahasiswa dapat meningkatkan pemahamannya terhadap materi tugas kelompok tersebut. Mahasiswa tidak hanya mendengar, tetapi mampu menjelaskan materi yang dipresentasikan dengan proses tanya jawab tadi, dan membuat mahasiswa semakin paham dan mengingatnya. Untuk penilaian atau evaluasi, yang pertama, komponen bobot kehadiran dan partisipasi itu 10%. Kemudian tugas mingguan bagi individu atau kelompok bobotnya 25%.
ujian tengah semester atau UTS 30%, dan yang terakhir ujian akhir semester atau UAS bobotnya 35%, total 100%. Selanjutnya saya akan menyuguhkan metode pembelajaran dalam kelas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Apakah kita semua sehat? Sehat. Sehat Ciki? Sehat. Alhamdulillah. Bahagia Ciki? Bahagia. Ada yang tidak bahagia ini hari? Ada? Tidak ada? Alhamdulillah. Maka dengan demikian mari kita bersyukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan juga atas pemberian kesehatan kepada kita semua, memberikan kesempatan pada kita semua sehingga kita bisa melanjutkan perkuliahan kita seperti biasa. Doa menurut keyakinan masing-masing dan dimulai. Selesai. Sebelum kita mulai materi pelajaran, saya akan absen untuk dulu semua. Sarcek Sombong, Ibu Salim, Pindan, Sarah, Yuliana, Hadir Bu. Nur Cayani, Ratna, Hadir Bu. Ika, Hadir Bu. Sasa, Nur Ulan, Priska, tidak ada, Putri Nabila, Eda Yanti, Yunina, Dwi Yanti, Monika. Kita akan mulai seperti biasa dan kita mata kuliahnya berfokus pada konsentrasi pada manajemen sumber daya manusia. Dan biasa sistem pembelajaran kita selalu dibagi per tugas mingguan, per satu kelompok, satu bab. Ya. Nah, kita review lagi karena sebenarnya perkuliahan kita sudah berjalan 1 sampai 9 pertemuan. Artinya 1 sampai 9 bab. Maka hari ini kita review sebelum masuk ke tugas teman kalian yang presentasi bab 10. Baik. Pengantar SDM sangat diperlukan MSDM pada sebuah organisasi atau lembaga atau perusahaan. Review ya. Ada yang tahu kenapa penting MSDM untuk sebuah perusahaan atau lembaga atau organisasi? Ada yang mau jawab? Terima kasih. Salim? Terima kasih karena nama saya Salim Jiwa. Karena SDM penting untuk membantu dalam organisasi maupun perusahaan karena meningkatkan SDM meningkatkan perusahaan untuk karyawan semangat dan menjadi Baik. MSDM ini adalah alat yang dibutuhkan perusahaan. Dia yang mengelola nanti apakah perusahaan maju, berkembang atau perusahaannya bisa malah berhentikan. Arti manajemen di sini mereka mengelola, manajemen mengelola, mengupayakan, mengembangkan para karyawan untuk mengikuti visi misi perusahaan dan akan lebih efektif, efisien dalam kinerjanya dan insya Allah malah memajukan perusahaan tersebut. Paham ya? Referensi Supriyadi 2015. Untuk MSDM ada sampai 12. Yang pertama bagaimana perencanaan SDM
tersebut ini menjadi bab 1 dan kalian sudah ada yang presentasikan. Yang kedua rekrutmen dan seleksi, yang ketiga orientasi dan penempatan, yang keempat pelatihan dan pengembangan, yang kelima penilaian kinerja, yang keenam kompensasi dan penggajian, yang ketujuh hubungan industrial dan serikat pekerja, yang kedelapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Kita lanjut tentang proses perencanaan SDM. Di sini ada poin 3 yang penting, ada konsep dan proses perencanaan SDM, ada analisis jabatan atau job analysis, ada juga peramalan kebutuhan tenaga kerja. Bahwa proses perencanaan SDM akan pada posisi untuk meningkatkan tujuan dari organisasi. Paham? Paham. Alhamdulillah. Kita lanjut ke bab 2-nya. Bab 2 itu adalah rekrutmen seleksi. Ada 2 poin penting di dalam bab ini. Yang pertama, proses rekrutmen internal dan eksternal. Poin kedua, teknik seleksi. Biasanya pada bagaimana mewawancara, speech to cost testnya, dan kompetensi. Ini alat yang digunakan untuk mendapatkan sebuah metode di dalam rekrutmen internal dan eksternal. Saya mau tanya, ada yang bisa jelaskan apa itu rekrutmen secara internal dan eksternal? Silakan. Baik, perkenalkan saya Menteri. Menurut saya rekrutmen internal itu proses perekrutan yang melibatkan karyawan yang sudah ada dalam perusahaan tersebut. Rekrutmen eksternal itu proses perekrutan yang mencari kandidat dari luar. Baik, itu 3, orientasi dan penempatan. Di sini ada 3 poin penting juga. Yang pertama, program orientasi. Ini juga penting. Penyesuaian kerja awal, dia harus beradaptasi. Kemudian berikutnya ada prinsip the right man on the right place. Ada yang bisa jawab? Saya Bu. Ya, silakan. Ayo. Baik, perkenalkan nama saya Ayu. Saya akan menjawab apa itu prinsip the right man on the right place. Pentingnya penempatan karyawan sesuai dengan posisinya, keterampilannya, kemampuannya, dan potensinya. Baik, sangat penting the right man on the right place. Jadi harus sesuai. Manusia mana bisa sesuai dengan kemampuannya pada posisi yang tepat, pada waktu yang tepat, pada kinerja yang tepat, semua sesuai. Jadi tidak ada yang terjadi kegagalan atau salah posisi. Pelatihan dan pengembangan SDM itu terdiri dari 4 poin penting juga, di mana analisis kebutuhan organisasi, metode pelatihannya seperti apa, evaluasi pelatihannya bagaimana, perencanaan kariernya seperti apa. Setiap karyawan ingin berkembang, setiap karyawan ingin maju, maka karyawan maju sudah pasti perusahaan maju. Gitu ya. Kita lanjut ke penilaian kinerja. Ini juga tidak kalah penting, ada penilaian kinerja. Ada 3 poin penting juga di sini. Yang pertama, tujuan penilaian, kemudian metode penilaian yang biasa disebut 360 derajat metodenya atau rating scale, dan juga bisa dengan menggunakan MBO. Ada lagi berikutnya adalah feedback kinerja. Saya ingin bertanya, ada yang bisa jawab apa sih tujuan penilaian ini? Tujuannya adalah untuk mengevaluasi, meningkatkan atau memberi kembali tentang kinerja karyawan. Bahwa untuk mengevaluasi, meningkatkan dan memberi umpan balik tentang kinerja karyawan. Harus ada umpan baliknya. Sehingga mana karyawan yang bisa dipromosikan, mana karyawan yang bisa diperjuangkan oleh perusahaan agar tidak diambil oleh perusahaan lain. Harus ada evaluasi. Pertama untuk pengembangan karyawan itu sendiri dan perusahaan. Yang kedua harus mempertahankan
karyawan tersebut, jangan sampai karyawan kita diambil oleh perusahaan lain. Ada istilah bajak karyawan. Nah, supaya tidak terjadi seperti itu. Oke, kita lanjut pada ini kompensasi langsung dan tidak langsung. Dan berbasis kinerja. Kemudian ada tunjangan dan insentif. Ibu ingin bertanya, apa maksudnya kompensasi langsung? Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Peter. Berbicara tentang kompensasi langsung dan tidak langsung, itu Bu, kompensasi langsung berupa gaji yang diberikan kepada karyawan terhadap kontribusi dalam pekerjaannya. Kemudian kompensasi tidak langsung sebagaimana bentuk moneter atau tidak moneter, yang dimana dikatakan bahwa gaji tersebut tidak terlihat namun dapat diartikan sebagai gaji untuk kedepannya. Baik, yang langsung itu seperti insentif itu kalau kita berkinerja baik biasanya gajinya 5 juta akan ditambah lagi 500 atau 1 juta. Ini tanda terima kasih perusahaan pada karyawan yang punya kinerja lebih. Oleh karena itu diberikan namanya insentif. Itu kompensasi langsung. Yang tidak langsung itu, ini kita akan sampai ke tugas minggu teman kalian yang akan mempresentasikan apa sih keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 itu. Dan ini juga hari ini adalah hari terakhir kita kuliah. Sesudah itu kita akan minggu tenang menuju ke ujian akhir semester. Baik, kita akan memberikan kesempatan pada teman kita atau kelompok 10 untuk mempresentasikan. Seperti biasa, sesinya ada 2, sesi pemaparan, kemudian sesi tanya jawab sebagai diskusi untuk menyempurnakan PPT dan makalah tersebut. Baik, kita persilakan kelompok 10. Terima kasih atas kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kita semua. Kami dari kelompok 10 mempresentasikan materi kesehatan dan keselamatan kerja K3. Materi presentasi K3 disusun oleh kelompok 10, nama Jumina Wea, Saling Jikwa, Agustinus Agimbau. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan materi yang berjudul kesehatan dan keselamatan kerja. Next, sini Dina. Oke, silakan. Pengertian K3, kesehatan dan keselamatan kerja dalam kurung K3 adalah upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat dan bebas dari kecelakaan maupun penyakit akibat kerja. Next. Tujuan K3, menjamin keselamatan tenaga kerja, meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja, melindungi aset dan lingkungan kerja, meminimalkan risiko kecelakaan kerja. Unsur-unsur K3, identifikasi bahaya, pengendalian risiko, pelatihan K3, penggunaan APD yang artinya alat pelindung diri. Peraturan terkait K3, UU nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan dan kesehatan dan keselamatan kerja, PP nomor 50 tahun 2012 tentang SMK, peraturan menteri tenaga kerja lainnya. Contoh penerapan K3, pemeriksaan kesehatan berkala, pelatihan evakuasi darurat, pemasangan rambu keselamatan, penggunaan APD.
presentasi kami sampai di sini. Mungkin dari teman-teman yang kurang paham bisa bertanya. Waktu saya persilakan ke teman-teman untuk bertanya yang tidak mengerti bertanya. Nah, silakan duduk lagi. Bagi yang ingin bertanya atau ingin menyempurnakan makalah atau PPT tersebut, silakan. Siapa? Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Syarif Ardansyah dari kelompok 7. Pertanyaan saya, menurut Anda bagaimana peran teknologi modern saat ini dalam mendukung penerapan ketiga? Iya. Ya, pertanyaan berikutnya masih ada? Ya, Dwi. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan nama saya Dianti. Saya mau bertanya bagaimana cara mengevaluasi efektivitas ketiga atau keselamatan dan kesehatan kerja dalam perusahaan. Baik, pertanyaan yang bagus. Berikut untuk sesi ini satu lagi pertanyaan. Silakan. Ya, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Ayu dari kelompok 2. Pertanyaan saya, ketika perusahaan menghadapi situasi biaya operasional yang tinggi, seringkali program ketiga menjadi salah satu yang dihemat. Bagaimana seharusnya manajemen mengambil keputusan terkait prioritas anggaran tanpa mengorbankan aspek keselamatan kerja? Baik, pertanyaan yang bagus. Silakan pemateri dijawab. Menurut saya, kecerdasan buatan dalam kurung R menganalisis data besar untuk mengidentifikasi risiko dan memprediksi kecelakaan. Contohnya, A dapat menganalisis data sensor pada mesin untuk mengidentifikasi pola yang menunjukkan potensi kegagalan atau risiko kecelakaan. Yang kedua, Internet of Things dalam kurung IoT memantau kondisi secara real time. Contohnya, sensor IoT dapat memantau suhu, kelembapan, dan kualitas udara di tempat kerja. Yang ketiga, perangkat wearable memantau keselamatan dan kesehatan kerja secara real time. Contohnya, helm pintar dapat memantau tingkat kelelahan dan detak jantung bekerja. Yang keempat, virtual atau dalam kurung VR dan augmented reality. Contohnya, drone dapat digunakan untuk memeriksa stabilitas, struktur, dan potensi longsor di area rawan bencana. Apakah teknologi AI sudah diterapkan di setiap perusahaan saat ini? Apakah sudah diterapkan oleh seluruh perusahaan di Indonesia saat ini? Kalau menurut saya itu sebagian sudah, sebagian belum. Oke, baru sebagian. Karena seperti ada restoran, dia sudah menggunakan robot melayani. Yang ini ada pel otomatis sendiri, mesin yang ngepel itu sudah. Jadi baru sebagian untuk di negara Indonesia. Yang kedua, audit dan inspeksi. Lakukan audit dan inspeksi secara berkala untuk memastikan bahwa program K3 diterapkan dengan baik dan sesuai dengan standar yang diterapkan. Yang ketiga, pengumpulan data dan analisis. Kumpulan data tentang kecelakaan kerja, cedera, dan penyakit akibat kerja, analisis data untuk mengidentifikasi pola dan tren. Baik, ini tadi langkah-langkah supaya meminimalis kecelakaan dalam bekerja. Oke. Jawaban terakhir yang berapa? Saya sedikit. Ya, enggak? Oke. Silakan. Jawabannya Nina. Iya. Adapun proses yang penilaian terhadap kinerja karyawan adalah dalam perusahaan untuk mengetahui sejauh mana mereka telah mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan. Sejauh mana mereka mencapai tujuannya? Baik, terima kasih.
dari Ayu. Program K3 sehingga perusahaan dapat menghemat biaya dan meningkatkan keselamatan kerja. Coba ulang yang pertama tadi apa? Yang pertama menganalisis risiko. Poinnya saja. Analisis risiko. Yang kedua, Integrasikan K3 dalam proses bisnis. integrasikan K3 untuk proses bisnis. Yang ketiga, yang kedua tadi, yang ketiga Menghitung biaya dan manfaat. hitung biaya dan manfaatnya. Yang keempat, Menggunakan pendekatan berbasis risiko. gunakan Pendekatan berbasis risiko. pendekatan berbasis risiko. Oke, ada 7 poin jawabannya. Ada yang mau tambahkan? Ya, silahkan Nuri. Baik, terima kasih. Saya ingin menambahkan sedikit jawaban. Yang pertama di sini akui bahwa ketiga adalah investasi bukan biaya. Jadi kita harus perusahaan harus menyadari bahwa ketiga bukan sekedar pengeluaran, tapi investasi yang berjangka panjang dan memikirkan citra buruk bagi perusahaan. Yang kedua, lakukan analisis dan risiko dan dampak, melihat area mana yang benar-benar bisa dihemat. Kemudian yang ketiga, prioritaskan program ketiga yang berdampak tinggi dengan biaya rendah. Yang keempat, libatkan lintas fungsi dan pengambilan keputusan. Misalnya diskusi kolaboratif membantu melihat dampak pemotongan dari berbagai sudut pandang. Kemudian yang kelima, evaluasi efisiensi dan eliminasi pemborosan. Dalam K3 contohnya pengadaan alat pelindung. Mengurangi anggaran K3 hanya akan menambah risiko kecelakaan kerja, kerugian aset, penurunan produktivitas hingga potensi gugatan hukum yang nilainya bisa jauh lebih besar daripada biaya program K3 itu sendiri. Selain itu, keselamatan kerja bukan sekadar masalah anggaran, melainkan kewajiban moral dan hukum perusahaan terhadap karyawannya. Manajemen yang bijak seharusnya melakukan efisiensi di pos-pos lain yang tidak berdampak langsung terhadap nyawa dan keselamatan manusia. Karena bagaimanapun tanpa tenaga kerja yang aman dan sehat, operasional perusahaan akan jauh lebih terganggu dan berbahaya. Ini yang saya bisa jawab. Apakah jawab paham atau tidak? Baik, setelah mendengarkan kesimpulan, maka pembelajaran hari tentang K3 sudah dijelaskan oleh materi, dan dia juga menjadi bab terakhir, dia juga menjadi perkuliahan kita yang terakhir. Nanti kita segera minggu tenang dan persiapkan diri untuk ujian akhir semester. Sekali lagi saya apresiasi untuk kita semua yang sudah meluangkan waktu untuk hari ini hadir secara keseluruhan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga ada ilmu yang kita bisa dapatkan dan kita bisa terapkan nanti atau bahkan mengajarkan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam